Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mas, silakan duduk. Mas, Oh, dengan Mas siapa ini? Mas Wisnu. Oh, Mas Wisnu. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah lumayan baik Mas. Tapi Oh, oke. akhir-akhir ini lagi capek banget Mas sama kerjaan kantor. Kelihatannya kamu cukup lelah ya Mas. Apa ada yang bikin Masnya merasa capek akhir-akhir ini? Iya Mas, jujur aja ya, aku lagi stres banget di kantor akhir-akhir ini. Bebannya saya abot Mas. Mbah bingung aku ngepi. Oh, saya paham. Beban kerja yang berat memang bisa membebani fisik maupun mental kita sih Mas. Bisa diceritakan pekerjaan seperti apa yang membuat Masnya merasa terbebani? Jadi belakangan ini tugas kantor tuh banyak banget. Deadline-nya mepet-mepet. Aku tuh loh, masuk gitu Mas. Lembur ya, tiap malam capek banget. Kayak nggak punya waktu istirahat gitu loh. Saya bisa merasakan bahwa situasi ini sangat membebani kamu ya. Masnya merasa seperti sedang berada di situasi yang sulit dikendalikan karena banyaknya tekanan dari pekerjaan, begitu ya Mas? Nah, iya Kak, betul banget. Aku tuh takut kalau produktivitas kerjaku tuh nurun terus gitu karena kecapean. Tapi aku bingung mau gimana lagi gitu loh. Jadi selain merasa kelelahan, Masnya juga merasa cemas ya kalau performanya turun. Apakah Masnya sudah mencoba untuk berbicara kepada atasan atas apa yang Masnya alami? Belum Mas, aku agak ragu kalau mau lapor ke atasan loh. Takutnya tuh aku nggak dianggap mampu gitu loh, nggak profesional kerja ini. Bingung Mas. Oh, saya mengerti perasaannya Mas. Memang gak gampang ya buat kita cerita ke seseorang ataupun ke atasan kita. Tapi Masnya perlu tahu, kadang dengan kita bercerita, kita bisa menemukan solusi. Apa yang membuat Masnya khawatir untuk cerita kepada atasan tentang masalah Mas yang alami ini? Nah itu Mas, aku takut dianggap lemah sama bosku karena nggak bisa ngehandle kerjaanku sendiri. Mau gimana lagi gitu loh. Oh, itu kekhawatiran yang wajar kok Mas. Tapi Mas yang perlu tahu kalau mengkomunikasikan hal seperti itu kepada atasan kita bukan berarti kita nggak mampu Mas. Tapi ini justru menunjukkan tanggung jawab Masnya bahwa ingin memberikan hasil kerja yang terbaik Mas. Menurut Masnya nih, apa langkah paling nyaman agar Masnya bisa mulai untuk mengkomunikasikan dengan atasan Masnya? Oke Mas, aku sebenarnya juga mau kalau ada caranya biar bisa ngomong sama atasanku. Tapi aku bingung Mas, harus mulainya tuh dari mana gitu loh. Kalau menurut Masnya sendiri nih, kira-kira langkah pertama apa yang paling Mas rasa itu nyaman untuk dikomunikasikan dengan atasan nih? Kira-kira gimana ya itu? Mungkin aku bisa buat daftar tugas dulu sih ya mungkin Mas ya, ke atasannya nanti. Kan biar atasanku juga tahu gitu loh kalau kerjaanku tuh terlalu banyak. Nah, jadi kan aku punya bukti tuh buat ya mungkin minta keringanan gitu atau tambahan waktu. Oh, itu ya ide yang bagus sih Mas. Masnya punya banyak opsi, tapi mungkin Masnya bisa jelaskan menurut Masnya opsi mana yang kira-kira paling nyaman untuk Masnya jalankan untuk saat ini? Oke Mas, kayaknya pertama aku harus buat daftar tugas dulu. Terus yang kedua aku bagiin ke rekan kerja dulu biar kerjaanku juga simpel gitu kan, nggak terlalu berat. Terus yang ketiga aku meminta ke atasanku mungkin tambahan waktu agar nggak mepet gitu sama deadline-nya dan nggak stres. Oh, begitu ya. Oh, oke, sekarang coba kita gali terlebih dahulu nih. Dari ketiga opsi dari Masnya itu kita gali dulu kelebihan dan kekurangan masing-masing opsi tersebut itu bagaimana. Misal untuk opsi yang pertama itu tadi menurut Mas bagaimana? Kalau buat daftar tugas aku yakin sih itu buat aku lebih terorganisir gitu ya.
Tapi buat yang pembagian tugas sama rekan kerja, menurutku itu aku takutnya ngerepotin mereka gitu. Nah terus yang terakhir, buat tambahan waktu, kayaknya atasanku nggak setuju. Gimana ya? Oh begitu ya mas. Oh terima kasih atas keterbukaannya mas. Dari kelebihan dan kekurangan tadi, kira-kira menurut masnya mana opsi yang paling sesuai dengan diri masnya saat ini? Menurutku ya mas, membuat daftar tugas itu paling mudah sih, dan pasti aku bisa. Terus yang paling nyaman ya menurutku ya itu minta bantuan sama rekan kerja, soalnya aku percaya gitu sama teman-temanku. Terus kalau buat yang tadi tambahan waktu, mungkin itu jadi pilihan terakhir kalau yang pilihan tadi agak nggak bisa. Oh baik. Saya rasa itu juga pilihan yang tepat mas. Kapan kita kira-kira masih bisa mulai melakukan hal tersebut? Mungkin aku mulai dari besok atau lusa mungkin, agar nggak mepet sama deadline tugas minggu depan. Oh oke. Oke bagus. Siapa kira-kira orang pertama yang ingin masnya ajak bicara terlebih dahulu nantinya? Mungkin aku mau ngobrol sama bosku dulu. Nah nanti kalau memang perlu baru ngobrol sama rekan-rekan kerja. Ya gitu sih mungkin. Oh oke. Itu langkah yang bagus sih mas. Kalau nantinya masnya berbicara kepada bosnya, apa yang ingin masnya sampaikan? Aku mau jujur dan jelas sama bosku nanti. Mau ngomong kalau beban kerjaku terlalu berat. Ya aku cuma mau nyari solusi kan gitu kan, biar efektif gitu kerjaku, lebih produktif. Ya, bang. Oh itu cara yang bagus sih mas. Kira-kira masnya ada kepikiran nggak nanti kendala ketika ngomong sama bos gitu, ataupun ada hambatan apa gitu yang kepikiran saat ini? Aku takut ngano ya mas, bosku nggak setuju terus marah-marah gitu ke aku. Ya karena mungkin aku nggak mampu gitu. Oh begitu sih, wajar sekali sih kalau seperti itu mas. Kira-kira masnya nanti kalau menghadapi situasi seperti itu, responnya akan bagaimana? Aku bakal tetap tenang sih mas, sama jelasin alasanku dengan jelas gitu, supaya bosku tahu sama kondisiku saat ini tuh loh, berat gitu kerjaanku. Oh begitu, bagus sekali. Kamu mau berusaha untuk menjalankan rencana ini dengan semangat dan juga siap untuk evaluasi. Kalau nantinya ternyata opsi ini tidak berhasil, apakah siap untuk mencoba cara yang lainnya? Aku siap mas, aku pengen masalah iki cepat selesai gitu ya, dan kerjaku juga enak, terus produktif, money. Oh oke. Saya senang dengan semangatnya mas. Saya yakin masnya pasti bisa menghadapi situasi saat ini ya. Jika butuh dukungan, tenang, kamu selalu bisa mencari bantuan, bisa datang kepada saya kembali. Gimana mas perasaannya sekarang setelah kita berbicara panjang lebar kali ini? Aku merasa lebih lega mas, bebanku yang tadi itu kan berat gitu ya, setelah aku ceritain sama mas, alhamdulillah ya jadi agak ringan. Terus aku juga punya planning yang jelas untuk kedepannya nanti ya, ngomong sama bos ini ya. Oke, saya senang bisa membahas banyak hal kali ini dengan bertemu mas. Kira-kira sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan lagi mas? Sebenarnya aku sudah merasa cukup mas sama berbagi kali ini ya, cerita-cerita sama mas. Makasih ya mas ya, ya agak lega gitu berarti poinnya. Wah itu kabar yang sangat baik sih. Kadang berbagi dan menceritakan masalah kita kepada seseorang memang bisa sangat membantu meringankan beban kita ya mas. Iya mas,
Aku rasa juga begitu sih. Terima kasih Mas, terima kasih banyak. Oh sama-sama Mas, saya sangat menghargai keberanian Masnya sudah terbuka juga bersama saya hari ini. Semoga semua rencana yang Masnya harapkan bisa berjalan dengan lancar ya Mas. Jangan ragu untuk datang kembali ke sini apabila ada kendala dalam kehidupan Masnya ke depannya. Terima kasih Mas. Sampai jumpa Mas, terima kasih ya. Terima kasih Mas, sampai jumpa lagi.